Halo Sobat Fakta semua, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi di acara Podcast Fakta. Kita mau bicara soal penerapan uji emisi di DKI Jakarta yang katanya batal. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan sanksi pada tanggal 13 November nanti nih. Ternyata isu yang beredar sekarang dibatalkan karena ketidaksiapan Pemprov sendiri untuk melaksanakan uji emisi tersebut. Sekarang udah bersama saya nih, ada Bang Asas Tigor Nenggolan. Halo Bang. Halo Jo. Ada Pak Ari Subagio juga. Halo. Kita mau diskusi soal kenapa simpang siur informasi soal uji emisi di Jakarta. Sampai titik di mana katanya sanksinya dibatalin. Kita langsung aja diskusi. Halo Bang Tigor. Ya. Bang, Jo. ini Pergub 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Ya. Kemarin kita udah masuk masa sosialisasi yang menurut saya pribadi memang sangat cepat, Bang. Tiba-tiba ditentukan per tanggal 13 November nanti akan ada sanksi. Ternyata informasinya simpang siur. Bagaimana menurut Bang Tigor? Ya, saya tahu itu minggu lalu ya, ketika ada talk show di sebuah televisi swasta di Jakarta. Ya, ada hadir juga waktu itu Kepala Dinas Perhubungan, Pak Safrin Liputo, dan juga Pak Dirlantas Polda Metro Jaya, tapi diwakili oleh Kabid Gakum Dirlantas Polda Metro Jaya, Pak Argo. Ya. Nah, di situ akhirnya diungkapkan bahwa polisi tidak bisa melakukan tilang Terhadap pelanggar aturan pergub ini gitu loh. Oke. Nah, saya memang tanyakan ketika itu kepada Pak Argo, ya, apakah bisa polisi melakukan tilang? Dasarnya pergub. Karena menurut saya, polisi itu bukan anak buahnya Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Betul. Pak polisi itu anak buahnya Kapolri. Ya. Jadi nggak bisa diatur tindakannya oleh pergub. Itu satu. Kedua, secara substansi atau materi, ya, itu juga membingungkan isinya. Ada dua aturan sanksi yang berbeda-beda pendekatannya. Jadi pasal 16 bagi pelanggar katanya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang transportasi atau angkutan jalan. Saya baca itu di pasal 256 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Itu tilang tersebut dikenakannya bukan cuma hanya untuk pelanggar uji emisi, Ya. tapi dikenakan bagi pelanggar uji kelaikan kendaraan bermotor. Kendaraan itu layak jalan nggak? Nah, untuk mengukur layak jalan atau tidak, itu ada 8 unsur yang diuji. Oke. Termasuk salah satunya adalah uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Jadi 7 yang lain ada roda, ada rem, ada lampu, macam-macam. Ya. Nah, itu baru bisa dikenakan denda untuk sepeda motor pelanggarnya 250.000 dan mobil itu 500.000. Masa begini? Nah, jadi secara substansi aturannya kaleng-kaleng menurut saya. Oke, Tapi, jadi sorry Bang. Jadi yang harus dijelaskan di sini bahwa uji kelayakan yang dimaksud dengan pergub ini hanya mencomot satu uji emisi, sedangkan 7 lainnya nggak masuk. 7 lainnya tidak masuk. Oh, jadi ini semacam seperti bilang uji kir kendaraan umum. Oh gitu. iya. Jadi kalau tapi secara kebijakan ini saya setuju. Uji emisi ini harus ditegakkan gitu ya. Tapi jangan cuma uji emisi, uji kelayakan lebih bagus, gitu loh. Siap. Karena mandatnya undang-undang seperti itu. Dan juga mandatnya Perda juga ada, Perda nomor 5 tahun 2002 tentang pengendalian pencemaran udara Jakarta. Saya setuju. Cuma buatlah aturan yang benar. Makanya pada saat itu tunda dulu, bikin aturan yang baik. Itu. Nah, saya dengar akhirnya setelah itu dibatalin nih penegakannya gitu. Nah, makanya mendingan ada waktu ini persiapkan betul, sosialisasi betul. Coba bayangin Jo, di Jakarta ini kan kendaraannya 16 juta. Ya. Sementara untuk uji emisinya cuma 15 tempat. Kan, aduh.
Gawat yang kayak gini gitu. Lu sosialisasi juga harusnya fasilitasi. Oke. Itu. Cukup. Sekarang dari ini ada Pak Ari Subagio nih. Pak Ari Subagio juga sebagai pengamat kebijakan publik. Pak Ari, melihat kesiapan Jakarta sendiri nih untuk penerapan Pergub ini tentang uji emisi nih. Pak Ari melihatnya seperti apa sih? Ya, kesiapan ini semacam dipaksakan. Karena gimana ya? Kalau kita bicara kesiapan, semua akses itu sudah terpenuhi semua. Tadi kata di Bang Tigor kan, cuma ada 15 titik untuk uji emisi. Sebenarnya pada prinsip uji emisi saya setuju. Karena mendapatkan udara bersih itu hak asasi manusia. Itu prinsip. Saya mendukung hal itu. Ada Perda 5 tadi sudah dijelaskan 2002. Itu kan jelas itu. Persoalannya ada kelemahan dalam sosialisasi ini. Sosialisasi kan bukan hanya kita ngomong bagaimana masyarakat tahu, tapi bagaimana kesiapan beda untuk menyediakan fasilitas. Ini sebenarnya dulu pernah dicoba tahun berapa saya lupa, tapi juga nggak berjalan. Bengkel-bengkel yang ditunjuk gagal. Sekarang ini coba dikembalikan. Sebenarnya ini aku melihat agak tercerembet ke politis. Sebenarnya ada pencitraan seolah-olah gubernur tuh aware terhadap lingkungan karena pernah digugat teman-teman NGO dengan menjawab itu, tapi dia tidak siap. Ini persoalan gitu loh. Saya juga punya pengalaman, Jo. Saya kemarin coba sebagai taat pada hukum gitu kan. Kita mau uji emisi. Ternyata apa? Tanggal 5 saya uji emisi harus mendaftar. Tanggal 27. Kalau tanggal 13 ini dilakukan penindakan, gua kena dong. Benar gitu loh. Saya kira ini yang harus dipahamin. Siap. Justru yang lucu, ada BPRD menyiapkan untuk uji kir, tapi terbatas saja 40 kendaraan. Orang kita tuh banyak, belum dari luar Jakarta. 16 Bagaimana juta penegakan gitu loh. Ada 16 juta tapi sambung cuma 40 kendaraan. Kayak gitu. Susah kan gitu loh. Ini yang harus diperhatikan. Pada prinsipnya udara bersih itu hak setiap orang, hak asasi manusia. Itu yang aku lihat. Siap, terima kasih Pak Ari. Balik lagi nih ke Bang Tigor. Tadi bicara soal fasilitas uji emisi yang sangat terbatas. Tadi ada pengalaman dari Pak Ari, dia rencana untuk booking tanggal sekian, ternyata pelaksanaannya tanggal sekian, sedangkan penerapannya di tengah-tengah tanggal itu. Bang Tigor, coba gimana Bang? Pengalaman udah uji emisi Bang? Saya mau uji emisi. Oke. Ya, kan mobil saya kan juga itu servis rutin. Oke. Saya telepon nih ke bengkelnya. Wah, jangan hari ini Bang, penuh Bang katanya. Waduh, kapan nih? Ntar saya lihat ini, saya daftarin Bang. Ya. Nah, ini pertanyaan juga. Kalau kendaraannya servis rutin, ya di bengkel TPM-nya gitu ya. Ya. Itu bagaimana ketentuannya untuk uji emisi? Ya, karena walaupun mobil saya mobil murah, saya servis rutin. Satu pengalamannya. Kedua, saya juga mau uji emisi sepeda motor. Saya main nih, coba ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Cililitan. Oh, Abang juga ada di situ? Iya, makjan, panjangnya minta ampun, ya kan? Gila, saya bilang gimana mau ngejar tanggal 13 November. Gitu loh. Terus ada yang lihat saya kan, orang dinas sana. Mau disuruh duluan. Wah, nggak usah, nggak enak saya mau orang ngantri, saya bilang. Orang udah ngantri dari pagi. Saya nongol siang tiba-tiba bisa cepet. Nggak bisa, saya bilang. Nah, inilah. Artinya gini. Kalau mau, karena gini, ya isi peraturan gubernurnya sendiri udah kaleng-kaleng gitu ya. Kedua, niatnya udah nggak benar. Niatnya nih, ya Pemprov DKI Jakarta hanya untuk pencitraannya Anies gitu loh. Tadi yang dibilang Mas Ari, ini kan waktu itu kan ada 5 pejabat termasuk Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu dihukum oleh pengadilan negeri Jakarta atas gugatan masyarakat Jakarta tentang udara bersih, udara kotor di Jakarta. Nah, Anies bilang saya nggak akan banding katanya putusan pengadilan negeri Jakarta pusat tersebut karena kami mendukung. Buktinya mendukung apa? Kami sudah punya regulasi katanya. Itu tadi uji emisi pergubnya. Nah, dia pakai untuk itu. Niatnya aja udah kotor gitu loh. Nggak bener aja dia pintar, dia lihat ini isunya seksi nih. Masalah udara bersih gitu kan. Ada pergub tentang uji emisi. Bukannya benar-benar dia mau membersihkan udara Jakarta. Kenapa? Aturannya aja udah isinya udah nggak benar pergubnya. Terus proses cara mau menerapkannya juga udah nggak benar. Dia pakai itu putusan untuk pencitraan. Itu maksud saya. Jadi kalau lihat, kenapa bukti di mana? Loh, 16 juta kendaraan di Jakarta. Titik. Uji emisi cuma 15. Ini di mana? Ini bercanda dia. Ya. Jadi satu titik itu paling tidak 1 juta kendaraan.
Mau habis berapa hari? Mas Ari tadi bilang, satu titik uji emisi cuma 40 kendaraan satu hari. Lah kalau satu titik 1 juta, ini mau berapa hari? Ini udah nggak dihitung benar-benar gitu. Oke, balik lagi nih ke Pak Hari nih. Pak Hari, ini untuk uji emisi kendaraan bermotor ini kan di Jakarta ada biaya yang dikeluarkan. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kalau nggak salah 40.000 untuk roda 2 ya Bang ya? Enggak, roda 2 60. Roda 2 60. Oke. 50 sampai 60. Roda 4 itu 150 sampai 160. Oke. Ini berarti yang saya mau minta adalah pendapat Pak Hari nih, melihat ini uji emisi dipaksakan berjalan begitu cepat. Ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Sedangkan pandemi ini, kita tahu situasi pandemi ini baru saja mulai merenggang. Ini Pak Hari melihatnya seperti apa nih Pak? Sebenarnya bukan masalah biaya ya, kewajiban untuk tadi kembali lagi ya soal udara bersih itu harus dilindungi masyarakat itu, jadi korban tidak kena polutan dari kendaraan. Saya sih nggak bicara biaya, itu kewajiban yang pemilik kendaraan. Cuma problemnya kesiapan dari pemerintah sendiri itu yang saya lihat gitu. Yeah. Itu Perda 5 Perda 5 ya, itu 2002 itu jelas 2002 ya Pak ya. Itu jelas kok mandatnya udah lama tapi nggak pernah dijalankan. Sudah hampir 20 tahun. Jadi bukan persoalan angka sih Jo, Yeah. tapi persoalan bagaimana manajemen pemerintah melakukan uji emisi tadi. Kalau justru yang diambil, kalau uji kir itu 7 item itu hanya dikupas 1, itu jadi persoalan. Apakah ketika uji emisi hanya dimasukkan ke lubang knalpot, tapi sisi rem lampu itu kalau sepeda motor gimana? Itu nggak relevan juga gitu. Kalau kita ngomong Kamsel, ya semua 7 item itu dijalankan. Yeah. Jadi fair juga gitu, ada tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga yang lain, bukan hanya emisi tapi keselamatan juga. Itu yang nggak pernah dilihat. Nah, persoalannya Jo, itu yang jadi saya lihat bahwa pemerintah gagap khususnya DKI untuk mempersiapkan ini. Jadi kayak ya sudah, kalau dikritik pemerintah dikritik masyarakat, kritik masyarakat ketika kayak jelek di pemerintahan tarik ulur gitu loh. Ini yang terjadi, bukan bagaimana melindungi warga yang sebenarnya. Sebenarnya gampang aja deh, ngurusin udara luar, udara dalam kawasan tanpa rokok aja nggak pecus tuh sampai sekarang. Ini itu yang gampang, penegak perda ada Satpol PP lah. Kebingungan apa yang dikatakan Mbak Tigor, siapa yang menegakkan? Kalau 7 item itu ada, kalau uji kelayakan itu disub loh. Tapi kalau ngomong penegak perda di institusi pemerintahan ada Satpol PP. Gimana relasi 3 wilayah ini, polisi, disub, Satpol PP terlibat? Gimana? Karena penegak Satpol PP penegak perda bukan disub. Ini jadi persoalan juga. Oke, sip. Terima kasih Pak Hari. Bang Tigor, ini penerapan uji emisi, sanksinya ini kan akan dibatalkan nih, yang tadinya tanggal 13 November. Bukan akan, sudah. Oh, sudah dibatalkan. Ya, oleh polisi menolak untuk melakukan tindakan tilang. Oke, kalau dari Bang Tigor sendiri nanti nih, kira-kira melihat situasi nanti uji emisi ini ke depan seperti apa, Bang? Apakah akan tetap seperti ini tanpa ada sanksi, atau bagaimana Bang Tigor melihatnya? Ya kalau misalnya polisi sudah menolak tilang, ya pergub ini nggak bisa dijalankan. Oke. Gitu loh. Makanya saya bilang, ini diundur dulu, dipersiapkan dengan baik, lalu juga dibuat aturan baru yang lebih baik, Ya. materinya dan proses pembuatannya, dan juga sosialisasi dan persiapannya, gitu loh. Nggak bisa seperti ini. Makanya saya setuju ini dibatalkan dulu, gitu loh. Ya, saya sih setuju aja dengan aturan ini. Sangat mendukung, cuma memang harus dipersiapkan dengan baik, dibuat aturannya dengan baik. Oke. Nggak bisa. Jadi misalnya gini, masalah, coba deh, nggak masuk akal ya. Kalau uji kelayakan kendaraan mobil gitu ya, roda 4 gitu ya, itu biaya cuma 190. Ada 8 item. Bis ya, bis. Ini saya kan dulu pernah ya, punya bis ya, Metro Mini. Itu biaya normalnya 190. 8 item ini. Nah ini cuma uji emisi 150 sampai 160. Lah ini siapa yang diuntungkan, siapa yang diuntung ini? Ketahuan banget kan memang untuk bisnis juga. Gitu loh. Ya. Ya ini harus dikritisi, nggak benar juga. Jadi
ya Anies bukannya cinta dengan udara bersih buat warga Jakarta, enggak. Ini hanya pencitraan dan melindungi bisnis uji emisi itu. Siap, siap. Oke. Mungkin aku nambahin Oh, juga, silakan Pak Ari, kalau ada ada tambahan. yang harus diperhatikan. Sebenarnya itu tidak ada harus ada wilayah yang cukup panjang untuk sosialisasi, tapi itu bisa dikembangkan melalui ketika pajak kendaraan itu habis, sebenarnya harus otomatis dia punya mekanisme untuk uji kelaikan itu sebenarnya bisa dilakukan sehingga setiap bayar pajak otomatis dia kan gesek salah satunya kan, ya kenapa nggak dimasukkan ke dalam item itu. Oke. Jadi tersistem, bukan asal jeplak-jeplak ini buka sini bukan, tapi ada sistem yang ada. Mungkin Pak Tigor juga ingat waktu di Jepang tuh 6 bulan sekali loh, itu ada stikernya di dalam, itu kedetek barcode. Lah ini apakah nyetop tangan lagi kayak gini? Kan nggak lucu. Harusnya penegakan sudah pakai elektronik, tidak pakai tangan yang melihat di lapangan. Apalagi lagi pandemi COVID. Ya, lagi. itu satu. Pemerintah DKI harus lihat deh, kendaraan sedang sekarang itu apakah udah kir semua, odong-odong, lecet itu tuh gak layak dari kir, sekarang didiamkan. Mana tadi sub menegakkan, lihat kendaraan 06 itu 01 banyak yang abal-abal semua jalan, nggak ada yang negak. Harus dari dalam dulu, jujur bahwa itu kir nggak untuk melayani publik, termasuk mikrolet yang ada sekarang, itu penting. Oke, sip. Ada yang mau disampaikan lagi? Iya, karena gini, kasih contoh juga lebih dulu adalah kendaraan. Siap. Ya, kendaraan pribadi, kendaraan dari kendaraan dinas menurut saya. Kendaraan dinasnya pemerintah. Itu harusnya juga diuji dulu gitu kelaikannya sama uji emisinya. Sorry Pak, tambahan lagi. Yang mobil-mobil yang punyanya dinas kebersihan itu. Ya, Udah itu rusak. makanya. Ya, Kendaraan salah satunya ya. dinas. Itu harus dari dalam sendiri lah. Kasih contoh dulu, ya kasih contoh dulu di internalnya pemerintah sendiri, pemerintah daerah itu tegas juga kendaraan mereka tuh diuji emisi dan uji kelaikan juga, jangan keluar duluan ke dalamnya bobrok gitu, nggak ada contoh yang baik ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Bang Tigor. Oke, untuk para penonton podcast, semua dimanapun kalian berada, podcast ini sudah memberikan informasi pengetahuan kepada teman-teman semua terkait uji emisi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang sampai pada titiknya di mana uji emisi itu akan dibatalkan mengenai sanksinya. Oke, jadi ini bisa dibilang sebuah kabar gembira mungkin saya bisa bilang, karena memang fasilitas yang sangat sedikit untuk uji emisi, waktu yang terbatas, dan akhirnya Pemprov sendiri nggak siap untuk ini. Oke, terima kasih untuk diskusi kali ini, Bang Tigor, Pak Ari. Makasih Jo. Sampai ketemu lagi di diskusi kita lain kali dengan isu-isu yang menarik. Kali ini tetap jaga protokol kesehatan, hidup sehat, dan juga harus jaga jarak. Terima kasih.